Ya, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Ketemu lagi di channel Alindas PDD. Untuk saat ini bicara tentang persamaan diferensial eksak. Bagian 1 dulu ya. Sementara kita singkat aja PD eksak. Nah, bentuk PD eksak itu adalah ini seperti ini, MX dx plus NX dy sama dengan 0. Nah, PD ini disebut eksak kalau MX ini tadi diturunkan terhadap Y, do M do Y harus sama dengan jika N ini diturunkan terhadap X. Kenapa do notasinya? Karena pada saat menurunkan terhadap Y di sini X-nya dianggap konstan. Pada saat menurunkan terhadap X, N ini terhadap X, Y-nya dianggap konstan. Makanya notasinya do ya. Jadi penurunan atau turunan diferensial dari lebih dari satu variabel. Misalnya dua variabel nih kan X, Y, do M do Y. Jadi M itu diturunkan terhadap Y. X-nya dianggap konstan. Kemudian sama dengan do N do X. Artinya di sini N diturunkan terhadap X, Y-nya dianggap konstan. Oke, ini kita di bagian pertama ini membuktikan sebuah persamaan diferensial apakah eksak atau tidak. Nih contoh pertama. X kuadrat min Y dx min X dy sama dengan 0. Apakah eksak? Kita lihat, ini M-nya ya. Ini M, ini N. Jangan lupa ada min-nya. Jadi MX-nya adalah X kuadrat min Y. Kemudian NX-nya adalah min X. Nih. Nah, syaratnya kalau didapat do M do Y hasilnya sama dengan do N do X, maka PD nomor 1 ini disebut eksak. Coba lihat. MXY X kuadrat min Y. Ingat, diturunkan terhadap Y kalau M-nya. Do M do Y dari X kuadrat min Y diturunkan terhadap Y. Artinya pada saat menurunkan terhadap Y ini X-nya dianggap konstan. Jadi X kuadrat di sini dianggap konstan. Masih ingat turunan konstan adalah 0. Turunan min Y adalah min 1. Jadi do M do Y-nya ini adalah min 1. Sekarang lihat NX-nya adalah min X. Do N do X-nya waktu menurunkan terhadap X, Y-nya dianggap konstan. Di sini tidak ada Y. Jadi turunan terhadap X-nya adalah min 1. Lihat. Do M do Y sama dengan do N do X sama-sama min 1, maka PD ini disebut PD eksak. Contoh kedua, 2X plus E pangkat Y dx X plus X Y X E pangkat Y dy apakah eksak atau tidak? Coba lihat, MXY nya adalah 2X plus E pangkat Y, turunannya terhadap Y. Berarti di sini X dianggap konstan. Turunan 2X konstan adalah 0. Turunan E pangkat Y, E pangkat Y. Ingat turunan E adalah tetap E ya. Nah, do M do Y di sini adalah E pangkat Y. Lihat NXY-nya adalah XE pangkat Y. Turunannya terhadap X. Ingat turunannya terhadap X, Y-nya konstan. Jadi E pangkat Y ini anggap aja sebuah konstanta. Maka turunannya adalah konstanta itu terhadap X itu 1 kan X-nya. Turunan X1, E pangkat Y-nya ikut konstantanya. Anggap saja misalnya E pangkatnya 3. Jadi ini turunan 3X. Maka turunannya adalah 3. 3 itu adalah E pangkat Y. Jadi do M do Y-nya sama dengan do N do X. Maka ini juga eksak. Contoh ketiga, perhatikan. MX-nya 2Y min X pangkat 3. NX-nya X. Do M do Y. Ingat, do M do Y turunannya terhadap Y, X-nya konstan. Turunan 2Y adalah 2. Turunan X pangkat 3, 0. Maka do M do Y-nya adalah 2. Perhatikan untuk NXY. Turunannya terhadap X adalah 1. Jadi di sini do M do Y tidak sama dengan do N do X. Artinya PD ini tidak eksak. Lanjut ke contoh berikutnya. Ada sebuah persamaan diferensial di sini. Ini MX-nya
Nx Y. Lihat, cos X plus 2X cos kuadrat Y. Turunannya terhadap Y. X kan konstan ya, turunan konstan 0. Kemudian turunan 2X cos kuadrat Y itu turunan dari cos kuadrat Y, karena 2X-nya konstan. 2X-nya kita tulis saja. 2X konstan kan, tulis 2X. Nah, kemudian turunan cos kuadrat Y. Turunan pangkat dulu, 2 kali cos Y. Cos pangkat 2, pangkatnya 2 kan? Turunnya 2 cos pangkat 1 Y. Kemudian turunan cos Y-nya adalah min sin Y. Nih min sin Y. Cos Y-nya min sin Y. Jadi do M do Y-nya adalah min do. Ini kita minnya pindah ke sini ya. Min 2X kali 2 sin Y cos Y. Ingat 2 sin Y cos Y itu ingat trigonometri. 2 sin Y cos Y adalah sin 2Y. Do M do Y-nya adalah min 2X kali sin 2Y. Itu do M do Y. Sekarang lihat do N do X. N-nya adalah 6Y kuadrat min X kuadrat sin 2Y. Diturunkan terhadap X. Artinya Y-nya konstan kan? Turunannya adalah 0. Kemudian turunannya untuk X kuadrat sin 2Y. Sin 2Y-nya konstan kan? Jadi konstan tinggal ditulis aja. Maka turunan X kuadrat adalah 2X. 2X kali sin 2Y. Maka do N do X-nya adalah min 2X sin 2Y. Ini sama dengan do M do Y. Maka PD ini adalah juga eksak. Oke. Lanjut ke contoh berikutnya. Ya. Y kuadrat Y pangkat X plus X Y itu untuk Mx Y-nya. Ingat turunan terhadap Y. X-nya konstan. Jadi Y pangkat X tulis. Turunan Y kuadrat 2Y. Kemudian turunan XY terhadap Y. X-nya konstan berarti turunan X-nya adalah X saja. Kemudian XY-nya 4YE pangkat X plus 3 per 2X kuadrat plus 4Y. Diturunkan terhadap X. Y-nya konstan kan? 4Y tulis konstan. Kali E pangkat X-nya. Turunan E pangkat X adalah E pangkat X. Jadi kalau seperti ini nih, 4Y itu anggap konstan, misalnya 2E pangkat X. 4Y-nya kan 2 dianggap. Maka turunannya 2E pangkat X. Turunan 3 per 2X kuadrat terhadap X kan? 2 kali 3 per 2 kali X pangkat 2 kurang 1. Kemudian turunan 4Y. Kan Y-nya konstan, jadi turunannya 0. Maka di sini lihat do M do Y tidak sama dengan do N do X. Nah, itu tidak eksak. Silakan perhatikan juga nih contoh ke-6. Oke. Kemudian berikutnya silakan dikerjakan ini soal-soal ya. Ini soal-soal latihan. Ini soal-soal latihan menentukan eksak atau tidak eksak. Itu PD eksak bagian 1. Dilanjut dengan PD eksak bagian 2. Jadi di PD eksak bagian 2 ini kita mencari solusi dari PD eksak ya. Tapi ingat, solusi langkah ini harus jelas dulu bahwa PD-nya adalah eksak. Artinya buktikan dulu bahwa PD-nya eksak. Baru penyelesaiannya mencari solusinya adalah dengan langkah-langkah seperti ini. Oke ya. Nah, jadi PD eksak ini solusi umumnya adalah Fxy sama dengan C. Kenapa itu solusinya? Coba turunkan Fxy sama dengan C. Ingat di pertemuan pertama kita membuat PD adalah menurunkan ya. Turunkan, maka turunan terhadap X Mxy dx. Turunan terhadap Y Nxy dy. Maka kalau dibalik Fxy sama dengan C sebagai solusi umumnya ini akan dibalik, maka solusi jawabannya PD-nya adalah ini. Sehingga inilah solusi dari PD eksak Fxy sama dengan C. Nah, langkah-langkah mencari Fxy sama dengan C ini nih ya adalah ada 2 bagian. Jadi
bagian kiri nih, bagian 1. Kita mengambil M(X)Y. Langkah 2, kita mengambil N(X)Y. Kalau mengambil M(X)Y, langkah berikutnya integralkan M(X)Y terhadap X. Ingat, integralkan M terhadap X. Artinya Y dianggap konstan. Ini hasilnya. Ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini dia akan menjadi solusi umum PD-nya. F(X)Y integral M terhadap X plus, ingat kalau mengintegralkan berarti kan kita punya konstanta kan? Nah, konstantanya di sini adalah GY. GY itu adalah fungsi Y saja. Nah, ini akan kita cari GY-nya. Nah, caranya bagaimana? Setelah mendapatkan integral ini harus sama dengan N(X)Y. N(X)Y ini sama. Sehingga dengan persamaan itu kita dapatkan GY. Kemudian sama dengan langkah tadi kalau mengambil N(X)Y. Sama seperti tadi. Kalau N(X)-nya diambil, maka kita dapatkan F(X)-nya integralkan terhadap Y. N(X)Y itu integralkan terhadap Y, maka harus plus konstanta. Konstanta adalah F(X). F(X)-nya itu konstanta yang akan dicari, sebuah fungsi X. Fungsi X saja. Nah, didapatkan kalau hasil dari sini itu sama dengan M. Ingat, tadi di sini hasil dari ini sama dengan N. Sekarang kalau bagian kedua, hasil dari integral ini sama dengan M. Nah, dari persamaan itulah didapat F(X). Di bagian 2, dari persamaan inilah didapat GY. Maka didapatlah GY dimasukkan, disubstitusi ke ini solusi umum. Di sini juga di bagian kedua, F(X) yang didapat disubstitusikan ke ini, ke sini nih ya. Nih, inilah solusi umumnya. Oke, kita coba dengan beberapa contoh. Contoh pertama. Contoh pertama ini ada di buku di halaman 49 nomor 1 ya. Nih 49 nomor 1. PD-nya adalah X² min Y dx min X dy sama dengan 0. Ingat, buktikan dulu eksak. Do M do Y sama dengan min 1 ya. Do N do X sama dengan min 1. Eksak. Seperti di contoh tadi ya. Nah, penyelesaiannya untuk awal-awal ini diberikan 2 cara. Selanjutnya pilih yang termudah. Apakah cara pertama mengambil M atau cara kedua mengambil N. Nah, ini ada 2. Pertama, kita tentukan dulu bahwa solusinya nanti adalah solusi umum ya, F(X) sama dengan C. Nah, ini pertama diambil M ya, integral M(X) dx terhadap X, integralnya ini terhadap X. Ingat, kalau di sini ada integral X, artinya pada saat ini Y dianggap konstan ya di sini. Plus GY, nah G yang akan dicari. M-nya di sini adalah X² min Y. Diturunkan, diintegralkan terhadap X. Y-nya konstan kan? Jadi integral X² itu adalah 1/3 X pangkat 3. Kemudian integral Y min Y. Ingat, min Y-nya konstan. Coba integral dari konstanta, misalnya integral 2 atau integral 1 dx. Artinya 2x kan integralnya. Nah, ini juga integral min Y, Y-nya konstan berarti min XY. Di sini contohnya ya. Plus GY. GY inilah yang akan dicari. Ini yang akan menjadi solusi umumnya nanti. Tapi mencari GY adalah kita turunkan dulu ini. Turunkan dulu F(X)Y-nya ini terhadap Y. Ingat, menurunkan setelah kita ambil M untuk integralnya tadi, maka langkah berikutnya untuk mencari GY yang hanya fungsi Y saja, maka hasil dari integral M tadi yang terhadap X harus diturunkan terhadap Y.
Nah, hasilnya ini tadi adalah sepertiga X pangkat 3 min XY plus GY. Itu diturunkan terhadap Y. Ingat, diturunkan ya, diturunkan. Sepertiga X pangkat 3 diturunkan terhadap Y 0 kan? Nanti tidak saya tulis ya, 0. Kemudian min XY diturunkan terhadap Y, min X kan? Ini 0 tadi, 0 min X tidak saya tulis. Plus GY turunnya adalah G aksen Y. Nah, inilah yang sama dengan NXY. Jadi min X plus G aksen Y sama dengan N. N-nya adalah min X. Nah, N-nya adalah min X. Min X plus G aksen Y sama dengan min X. Min X-nya dicoret, sama kan? Nah, tinggal G aksen Y sama dengan 0. Maka GY adalah C. Nah, GY-nya ini adalah C. Sehingga solusi umumnya adalah ini tadi. Ini solusi umumnya. Sepertiga X pangkat 3 min XY sama dengan C. Ini C kan? Jadi C tulis saja sekali C di ruas kanan. Ini solusi umum dari PD eksak ini. Itu kalau mengambil M. Sekarang yang kedua, atau kita ambil N-nya. Kalau N berarti diintegralkan terhadap Y. X-nya dianggap konstan. N-nya tadi apa? Min X. Jadi integral min X dy terhadap Y ya. Plus Fx. Ya, kata terhadap Y berarti plus Fx. Turunan integralnya adalah, ingat, X-nya konstan kan? Jadi integralnya adalah min XY plus F aksen plus Fx. Inilah yang akan menjadi solusi umumnya nanti sama dengan C. Akan mencari Fx sama seperti tadi, diturunkan. Kalau tadi kita ambil M, hasilnya diturunkan terhadap Y. Kita ambil N, hasilnya diturunkan terhadap X. Ingat itu ya. Kalau kita ambil M, hasil dari ini diturunkan terhadap Y. Berarti integralnya terhadap X ya. Nah, sekarang ambil N, integralnya terhadap Y. Maka turunannya yang akan menjadi solusinya tadi diturunkan terhadap X. Nah, hasilnya tadi adalah min XY plus Fx. Turunan min XY terhadap X adalah min Y. Turunan Fx adalah F aksen X. Nah, inilah yang sama dengan M. Kan tidak, kita tadi ngambil N, min X. Hasil dari turunan ini harus sama dengan M. Maka min Y plus F aksen Y aksen X sama dengan M-nya adalah X kuadrat min Y. Min Y selesai jadi 0. F aksen X sama dengan X kuadrat. F aksen X kuadrat, maka Fx-nya berarti dibalik integral ya. Sepertiga X pangkat 3. Jadi Fx-nya ini diganti dengan seperti Fx ini diganti dengan sepertiga X pangkat 3. Maka solusi umumnya ini tadi adalah min XY plus sepertiga X pangkat 3 sama dengan C. Nah, sama kan? Jadi berikutnya cukup satu cara saja. Tidak usah pakai dua cara. Sarannya adalah cari yang termudah dulu untuk integralnya. Ya, kalau ini sama, tingkat kesukaran integralnya sama. Oke, lanjut ke contoh berikutnya. Contoh kedua. Ini juga ada di buku halaman 49. Silakan dicek. 2M 2Y sama dengan 2M 2X jadi eksak. Solusi umumnya ini kita ambil. Cara pertama, MX yang diambil, M yang diambil, turunkan, diintegralkan terhadap X. Hasilnya adalah Fxy sama dengan sepertiga M pangkat 3 plus XY kuadrat plus GY. Nah, ini akan menjadi solusi umumnya nanti. Karena M kita ambil integral terhadap X, maka ini diturunkan terhadap Y. Do F do Y sama dengan turunannya adalah ini. Do F do Y, X-nya konstan ya. Jadi turunannya sepertiga X pangkat 3 itu turunannya adalah 0. Nah, ini turunan dari XY kuadrat, yaitu 2XY. X konstan tulis, turunan Y kuadrat adalah 2Y. Turunan GY adalah G aksen Y. Nah, karena tadi kita ambil M, jadi hasil ini harus sama dengan
N sama dengan 2XY. Sehingga G aksen Y sama dengan 0, GY sama dengan C. Maka solusi dari PD eksak ini adalah nih. Oke, nih ya. Tuh. Kemudian masih juga diberikan contoh berikut ini adalah contoh kedua ini cara keduanya. Ingat, satu saja ya ini. Nah, ini diberikan aja cara keduanya mengambil N. Kalau mengambil N diintegralkan terhadap Y. Ingat itu nih hasilnya ini. Integralnya hasilnya ini ya. Nah, karena mengambil N integral terhadap Y, maka hasilnya diturunkan terhadap X. Nih turunnya terhadap X. Nih. Nah, karena mengambil N, hasil dari sini harus sama dengan M. Sama dengan M. Maka didapat fx-nya sepertiga X pangkat 3. Nah, ini sepertiga X pangkat 3. C ini fx diganti sepertiga X pangkat 3 sama dengan C. Nah, ini sama kan? Jadi berikutnya silakan pilih mana apa cara. M dulu diambil diintegralkan terhadap X, kemudian diturunkan terhadap Y, atau ambil N integralkan terhadap Y, turunkan terhadap X. Ingat, pada waktu mengambil M plus di sini adalah GY. Pada waktu mengambil N plus di sini adalah Fx. Nah, ini yang akan dicari. Oke, lanjut berikutnya. Untuk contoh-contoh berikutnya. Nih. Ini pakai trigono ya. Y cos X plus 1 M-nya. N-nya sin X. M-nya turunkan terhadap, diambil M ya. Ini saya ambil satu aja nih sekarang. Ambil M, jadi integral terhadap X. Plusnya GY. Hasilnya adalah ini. M-nya adalah Y cos X plus 1. Turunan integral Y cos X plus 1 terhadap X adalah, ingat, integral cos X sin kan. Y-nya konstan ikut. Jadi Y sin X. Integral 1 dx adalah X plus GY. Karena tadi kita ambil M, turunan integral terhadap X, maka di hasil ini diturunkan terhadap Y. Y-nya berarti turunkan terhadap Y, X-nya konstan. Jadi turunan Y sin X adalah sin X. Turunan X adalah 0. Tidak saya tulis ya. Karena terhadap Y turunannya plus 0. Kemudian turunan GY adalah G aksen Y. Nah, inilah yang sama dengan N. Tadi kita ambil M kan. N-nya itu adalah sin X. Nah, jadi G aksen Y-nya adalah 0. Maka G ini sama dengan C. Ini ganti dengan C. Ini hasil ini diganti dengan C. C dengan C kita satukan saja di ruas kanan. Maka solusi umumnya adalah Y sin X plus C. Ya. Berikutnya contoh untuk berikutnya. Contoh berikutnya. Oh, sudah selesai contohnya. Oh, ada nih nomor 6 halaman 49. Jadi kalau tadi beberapa contoh yang ada di buku, sekarang contoh soal yang nomor 6 halaman 49. Ini deh. Yang punya buku tolong dilihat contoh ini soal ya, halaman 49 nomor 6. M-nya cos X plus ln Y. N-nya X per Y plus E pangkat Y. Ini sini diambil M. Kenapa diambil M? Daripada mengambil N, lebih mudah mengambil M ya. Ini diturunkan terhadap X, tapi itu pilihan, boleh ngambil M, boleh ngambil N. Nah, ini saya berikan satu, mengambil M saja. Kalau mengambil M jadi integral terhadap X, plusnya GY. Integral cos X plus ln Y adalah, ini integralnya, integral cos X adalah sin X. Ingat, kalau lupa, ingat turunan sin adalah cos. Kemudian integral X dari ln Y, ingat ln Y-nya konstan. Jadi anggap aja ini misalnya bilangan 2. Jadi turunannya 2X, ln Y itu adalah 2 plus GY. Nah, ini akan menjadi solusi umum. Karena kita mengambil M tadi di sini, jadi hasil ini harus sama dengan N. N-nya adalah
Nih, X per Y plus E pangkat Y. Maka G aksen Y-nya adalah E pangkat Y. G aksennya E pangkat Y, maka G-nya integralnya adalah E pangkat Y. Nih, abaikan ini coret-coretan ini ya. Nih, abaikan ini ya. Nah, jawab PD-nya solusi umumnya adalah sin X plus X ln Y plus E pangkat Y. G-nya adalah E pangkat Y. Nah, ini dia solusi umumnya. Ya, itu beberapa contoh soal. Kemudian nah ini silakan latihan ya. Tadi ini beberapa soal di sini sudah ada pembuktian eksak atau tidaknya ya. Di atas tadi yang pertama waktu bagian 1 ya. Nah, buat di sini latihan soalnya. Demikian channel Alindas PDD ini ditutup dulu sampai ke soal-soal ini. Assalamualaikum.